Suami simpanan. Kini semua orang sudah berkumpul untuk makan malam. Termasuk Gong Yo yang ikut bergabung. Su Yin sangat berharap orang tuanya mengutarakan jika mereka akan pergi ke Korea. Namun nyatanya tak ada seorang pun yang membahasnya. Su Yin, sebaiknya kau kuliah lagi. Bukankah kau pernah bilang saat ini sedang kuliah di kedokteran? Richard Lee akhirnya membuka suara untuk mengutarakan keinginannya. Menjadikan putra dan putrinya kelak meneruskan usahanya adalah impiannya. Su Yin lantas menaruh peralatan makannya. Di saat hatinya hampa seperti ini, tidak ada keinginan untuk kuliah lagi. Pikirannya tidak akan fokus meski harus dipaksa. Aku ingin kuliah di Seoul lagi, sahut Su Yin. Di London banyak universitas yang sangat baik. Kau bisa memilih yang paling berkelas, bujuk Richard Lee. Aku belum tertarik kemana-mana, sahut Su Yin. Tak bisa menutupi rasa kecewa yang tengah dirasakannya saat ini. Richard Lee dan Seo Kyung saling berpandangan dengan tatapan yang rumit. Tidak mungkin mereka terlalu keras melarang Su Yin agar tidak memikirkan suaminya. Atau kau ingin belajar di rumah saja? Jika kau mau, aku akan meminta dosen yang datang ke rumah ini, imbuh Richard Lee. Tak aman kehilangan akal untuk membuat Su Yin nyaman tinggal di London. Su Yin kembali menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Sekeras apapun orang tuanya membujuk, ia tidak akan pernah mau. Baginya lebih baik hidup jauh dari kemewahan tetapi bisa bersama dengan orang yang dicintainya. Richard Lee menghela nafas pasrah. Sepertinya usahanya sia-sia membujuk Su Yin. Aku ingin tinggal di Seoul lagi, ucap Su Yin dengan kepala tertunduk. Mungkin sebentar lagi akan mendengar amarah dari orang tuanya. Maafkan kami, Su Yin. Untuk sementara kau jangan ke Seoul dahulu, ujar Richard Lee terlebih dahulu sebelum Seo Kyung membuka suara. Ia tahu istrinya sudah tampak emosi karena kesehatannya yang masih kurang stabil. Aku berencana mengajak Su Yin liburan. Jika kalian tidak keberatan besok kami akan berangkat, sela Brian dengan sebuah rencana. Kemana? Tanya Seo Kyung. Kami akan pergi berlibur ke sebuah desa. Su Yin juga tampaknya jenuh sehingga ada baiknya aku mengajaknya pergi, ujar Brian. Meski sebenarnya belum tahu tujuan pastinya. Ide yang bagus. Kalian bisa pergi kemanapun yang diinginkan. Ayah akan meminta pengawal untuk mengikuti kalian, ujar Richard. Ide yang bagus jika Brian mengajak Su Yin pergi. Dengan begitu ia bisa pergi ke Seoul tanpa sepengetahuan Su Yin. Tidak perlu pengawal, ayah. Kami tidak akan nyaman jika kemana-mana harus diikuti, tolak Brian Lee. Aku hanya khawatir kalian kenapa-kenapa, ujar Richard Lee. Aku pasti akan menjaga Su Yin dengan sangat baik. Sehingga ayah dan ibu bisa tenang, terang Brian. Jika diikuti pengawal maka semakin sulit untuk Su Yin pergi ke Seoul. Baiklah, aku percaya padamu. Su Yin memandang Brian dengan senyuman misterius. Hanya itu satu-satunya cara untuk pergi dari rumah ini. Setelah makan malam Su Yin tidak langsung ke kamarnya. Ia ingin berkeliling pekarangan mansion untuk sekedar menghirup udara malam. Hatinya sedikit merasa gembira membayangkan besok malam mungkin sudah tidak berada di London lagi. Sayang, aku akan pulang, gumam Su Yin sembari memandang rembulan yang bersinar dengan terang. Masuklah, tidak baik terlalu lama di luar, ujar Gong Yo yang sudah berdiri di belakang Su Yin. Su Yin mendengus kesal. Kehadiran Gong Yo membuat suasana hatinya memburuk. Untuk apa kau ke sini? Apakah untuk memata-mataiku? Lalu kau akan melaporkan pada orang tuaku. Su Yin membalikkan tubuhnya menghadap Gong Yo. Menatapnya dengan penuh selidik. Semenjak Gong Yo ikut campur dalam urusannya, Su Yin selalu was-was bila berada di dekatnya. Aku hanya ingin mengatakan mungkin kau ingin menitip pesan kepada Daehyun. Dengan senang hati aku akan menyampaikan kepadanya, ujar Gong Yo. Tidak perlu, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku yakin kau tidak akan menyampaikan kepada Daehyun. Yang ada justru kau mengadukannya kepada orang tuaku, tuding Su Yin. Apakah kau pikir aku yang mengadu pada orang tuamu tentang kehidupanmu? Tanya Gong Yo. Jika bukan kau lalu siapa lagi? Tidak ada orang lain lagi selain dirimu, tukas Su Yin sembari tersenyum getir. Aku bahkan diam saja dan tidak tahu apa-apa. Meski aku mengetahuinya, aku tidak mungkin mengatakannya. Gong Yo cukup sedih karena wanita yang ada di depannya berbohong. Aku juga tahu jika kau akan pergi ke Seoul diam-diam, imbuh Gong Yo. Kau, bagaimana bisa kau mengetahuinya? Ujar Su Yin tergagap. Ini sungguh di luar dugaannya karena rencananya sudah bocor. Kau tidak perlu tahu. Kau bisa berangkat bersama denganku jika tidak ingin ketahuan. Kenapa kau mau membantuku? Bukankah seharusnya kau melaporkannya kepada ayahku? Karena aku mencintaimu. Aku akan membantu orang yang kucintai dengan sepenuh hati, ujar Gong Yo sembari menatap lekat wajah Su Yin. Su Yin membuang muka ke arah lain. Perasaannya mendadak merasa jijik mendengar pengakuan cinta dari pria lain selain Daehyun. Tidak usah mengatakan cinta karena aku muak mendengarnya, cibir Su Yin dengan sarkas. Kurasa orang tuamu akan lebih setuju jika kau bersama denganku, ujar Gong Yo sembari terkekeh. Ia seperti sudah gila karena terlalu lancang mengatakan semuanya pada wanita bersuami. Atau jika kau mau aku bersedia menjadi pria simpananmu, lanjut Gong Yo sembari mengedipkan sebelah matanya. Plak, tanpa pikir panjang, Su Yin lantas menamparkan pipi Gong Yo dengan sangat keras. Beraninya kau mengatakan hal itu. Kau pikir aku wanita murahan yang mengobrol cinta dengan banyak pria. Sentak Su Yin dengan nafas yang memburu.
Dadanya naik turun menahan emosi yang terbakar. Gong Yo mengusap pipinya. Ternyata tamparan Su Yin cukup terasa perih dan panas. Ia lantas memegang pergelangan tangan Su Yin. Tamparlah kembali jika hal itu bisa membuatmu merasa puas. Gong Yo mendekatkan telapak tangan Su Yin di pipinya. Dasar tidak waras. Banyak wanita di luar sana. Kau tidak perlu mengganggu wanita yang sudah ada pemiliknya, ujar Su Yin sembari menghempaskan tangan Gong Yo dengan kasar. Kau pikir aku mau memiliki perasaan bodoh ini? Aku juga tidak mau, tapi bagaimana lagi karena hatiku yang memilihmu. Seandainya kita tidak bertemu di bar malam itu aku pasti tidak mungkin jatuh cinta padamu, ungkap Gong Yo dengan nada tinggi. Di bar, Su Yin mencoba mengingatnya tapi tidak terbersit sedikitpun. Tidak usah mengingat-ingat karena aku yakin kau tidak mengingatnya lagi. Sudahlah. Sebaiknya lupakan saja apa yang aku katakan malam ini, ujar Gong Yo lantas melenggang pergi meninggalkan Su Yin yang berdiri mematung. Semakin lama di dekatnya maka semakin banyak perasaan yang ingin diungkapkan. Su Yin memandang kepergian Gong Yo sambil mengangkat tangannya yang masih terasa panas karena tamparan yang sangat keras dilakukannya. Bab 592 mengelabui. Pagi-pagi sekali Su Yin sudah terbangun. Bahkan sebenarnya semalaman tidak bisa tidur karena terlalu kepikiran keberangkatannya ke Seoul. Setelah orang tuanya pergi, ia berencana langsung menyusul. Brian sudah menyiapkan segala tiket dan surat lainnya yang dibutuhkan. Tinggal terima beres saja. Su Yin berjalan mengendap-endap menuju ke kamar Brian. Memastikan kapan mereka akan berangkat. Tok, tok, diketuknya pintu dengan suara pelan karena takut memancing kecurigaan orang tuanya. Su Yin, kau sudah bangun? Tanya Seo Kyung yang berdiri tepat di belakang Su Yin. Ibu, batin Su Yin sambil menenangkan diri agar tidak gugup. Pelan-pelan membalikkan tubuhnya menghadap Seo Kyung. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Seo Kyung dengan curiga. Aku hanya ingin memastikan kemana Brian akan mengajakku berlibur, Bu, sahut Su Yin sembari tersenyum tipis. Kau tampak sangat bersemangat. Semoga liburan kalian sangat menyenangkan. Seo Kyung merasa senang karena akhirnya Su Yin mau keluar dari rumah setelah kepergian Dae Hyun. Terima kasih, Bu, sahut Su Yin. Tidak usah pulang terlalu cepat. Nikmati saja hari-hari kalian di luar, karena ibu juga akan pergi bersama ayahku ke suatu tempat. Aku juga merasa jenuh karena tidak kemana-mana, terang Seo Kyung. Mau kemana, Bu? Su Yin pura-pura bertanya meskipun sudah tahu apa yang sebenarnya direncanakan orang tuanya. Tentu saja pergi-pergi berlibur. Setelah kau pergi maka kami juga akan berangkat, ungkap Seo Kyung. Su Yin pikir orang tuanya yang akan pergi terlebih dahulu. Namun ternyata mereka pergi belakangan. Ah, aku mengerti. Semoga liburan kalian menyenangkan, ujar Su Yin sembari terkekeh pelan. Ini tidak seperti yang kau kira. Kami sudah tua sehingga mana mungkin melakukan sesuatu seperti pasangan muda. Pipi Seo Kyung merona karena Su Yin yang memandangnya dengan tatapan menggoda. Brian membuka pintu saat mendengar suara obrolan di depan kamarnya yang terdengar sangat jelas. Ada apa kalian pagi-pagi di sini? Tanya Brian Lee dengan alis yang saling bertautan. Tidak ada, aku hanya kebetulan lewat saja. Ingat Brian, kau harus menjaga adikmu selama jauh dari kami, saran Seo Kyung untuk yang kesekian kalinya. Ia takut kehilangan Su Yin seperti dulu lagi. Baik, Bu, tidak usah terlalu cemas karena aku pasti akan menjaganya, terang Brian. Silahkan lanjutkan jika ingin mengobrol, pamit Seo Kyung. Kedua anaknya menganggukkan kepala secara bersamaan. Su Yin lantas menarik pergelangan tangan Brian untuk masuk ke dalam kamar. Setidaknya mereka harus memiliki rencana yang matang agar tidak ketahuan. Mengajaknya ke arah balkon untuk mencegah kemungkinan ada yang mendengar pembicaraan mereka. Brian, bagaimana ini? Ayah dan ibu baru berangkat setelah kita pergi, ujar Su Yin dengan perasaan gelisah. Tidak apa-apa, kita akan pergi terlebih dahulu. Apakah kau berani melakukan penerbangan sendiri ke Seoul? Brian menghela nafas panjang. Apakah kau tidak ikut? Aku yakin ayah akan meminta anak buahnya mengikuti kita. Jika aku ikut maka akan ketahuan, terang Brian Lee. Sebenarnya ini pertama kalinya Su Yin melakukan perjalanan sendirian. Namun demi bertemu orang yang dikasihi apapun akan ia lakukan. Tidak masalah, aku akan pergi sendiri, tukas Su Yin. Kau tidak akan sendirian, aku sudah meminta seseorang menjagamu untuk mencegah kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi. Brian sudah merencanakan semuanya dengan matang. Ia akan tetap tinggal di London untuk mengelabui orang tuanya. Jika Brian ikut maka pengawal yang mengikutinya pasti curiga. Siapa? Tanya Su Yin penasaran. Aku hanya percaya padanya untuk menjagamu selama dalam perjalanan. Setelah di pesawat nanti kau akan tahu, ujar Brian. Setelah selesai urusannya, Su Yin segera kembali ke kamarnya. Seo Kyung tampak sedih karena harus berpisah lagi dengan putrinya untuk sementara waktu. Terlebih lagi harus membohonginya. Hal itu membuat hatinya terasa sesak. Ingat, kau harus jaga diri. Jangan pergi terlalu jauh dari Brian, ujar Seo Kyung. Kedua tangannya memegang bahu Su Yin. Matanya terlihat berkaca-kaca hendak menetes tapi berusaha ditahan. Tentu, jawab Su Yin sembari tersenyum getir. Sebenarnya ada perasaan kecewa karena orang tuanya berbohong. Memaksanya untuk ikut berbohong juga. Sampai bertemu lagi, ujar Richard Lee sembari mengembangkan senyumnya.
Mereka saling berpelukan satu sama lain. Lalu Brian dan Su Yin masuk ke dalam mobil yang mereka tumpangi. Sekarang kita juga harus bersiap-siap, ajak Richard Lee sembari merengkuh pinggang Seo Kyung. Aku tidak tega berbohong padanya, ucap Seo Kyung dengan nada sendu. Tidak apa, ini juga demi kebaikannya. Richard Lee berusaha menenangkan Seo Kyung. Seandainya pria yang dicintai Su Yin bukanlah anak Park Ji-hoon mungkin mereka akan mempertimbangkan. Brian Lee mengemudikan mobilnya menuju salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota London. Di sana sangat ramai dan tempat yang cocok untuk mengelabui anak buah Richard. Meski Richard Lee mengatakan tidak menyuruh pengawal mengawasi mereka, tapi Brian tidak percaya begitu saja. Buktinya sejak tadi ada mobil yang mengikuti tepat di belakang mereka. Untuk apa kita ke tempat ini? Tanya Su Yin dengan alis yang saling bertautan. Sekarang kita turun dan masuk ke dalam. Nanti aku akan menceritakan semuanya apa yang harus kau lakukan, ujar Brian Lee dengan ekspresi wajah serius. Su Yin penasaran dan ingin bertanya lagi tapi mengurungkan niatnya. Memilih mengikuti ucapan Brian untuk turun dari mobil. Brian menggandeng tangan Su Yin masuk ke dalam mall yang cukup ramai. Sesekali ia menoleh ke belakang untuk melihat orang yang mengikuti mereka. Mereka masuk ke dalam sebuah toko pakaian yang agak ramai. Brian yakin orang-orang suruhan ayahnya tidak akan ikut masuk. Pilihlah pakaian yang ukurannya agak longgar di tubuhmu, ujar Brian. Untuk apa? Su Yin menengadahkan tangannya. Belum mengerti karena Brian tak kunjung menjelaskan rencananya. Pilih saja, ujar Brian. Pandangannya gelisah ke arah pintu masuk toko. Su Yin mengikuti arahan Brian untuk mengambil pakaian. Ia mengambil sebuah kaos dan jaket yang kebesaran di tubuhnya. Su Yin baru mengerti rencana Brian setelah melihat Sarah di ruang ganti. Seperti saat di taman, Su Yin dan Sarah bertukar pakaian. Brian lantas memakaikan topi di kepala Su Yin agar wajahnya tidak terlalu nampak. Su Yin, sekarang kau pergi ke parkiran. Di sana akan ada seseorang yang sudah menunggu, ia yang akan membawamu ke bandara. Sedangkan aku dan Sarah akan pergi ke arah lain untuk mengalihkan orang-orang suruhan ayah, terang Brian. Tatapannya saat ini terlihat sangat serius. Apakah kita akan berpisah? Bagaimana jika mereka tahu Sarah bukan aku? Kini Su Yin merasa takut karena di sini nasib Brian juga dipertaruhkan. Tidak usah cemas, cepatlah pergi sebelum mereka curiga, ujar Brian sembari menepuk pundak Su Yin. Bab 593 akhirnya kembali. Su Yin memeluk tubuh Brian sebelum pergi meninggalkannya. Ia sangat membenci perpisahan karena membuatnya merasa sedih. Terlebih Brian sudah banyak membantunya. Sampai jumpa lain waktu. Kau juga harus pergi ke Korea, ujar Su Yin dengan sendu. Kita pasti akan berjumpa kembali. Semoga kalian bisa bersama kembali. Tapi kau juga harus ingat jangan sampai terlalu membantah ucapan ibu, tukas Brian. Seandainya tidak diikuti oleh pengawal maka ia sendiri yang akan pergi menemani Su Yin. Su Yin melepaskan pelukannya. Matanya berkaca-kaca hingga setitik air menetes. Sarah, terima kasih sudah membantuku, ucap Su Yin sembari menggenggam tangan Sarah. Gadis itu menganggukkan kepalanya dan berpelukan untuk beberapa saat. Sekarang pergilah, ujar Brian. Su Yin segera menutupi kepalanya dengan topi sehingga tidak akan ada yang mengenalinya. Ia menuruti semua apa yang dikatakan oleh Brian agar bisa dengan mudah pergi tanpa ketahuan. Tepat sekali, saat Su Yin sampai di bandara pesawat akan segera lepas landas. Buru-buru Xiao Yi naik tangga sebagai penumpang pesawat yang terakhir. Ia tidak tahu siapa yang akan menemaninya. Namun tanpa ada orang yang menjaga Su Yin yakin akan selamat sampai di Seoul. Su Yin duduk di kursinya sesuai dengan yang tertera pada tiket. Ternyata Brian memesankan tempat duduk first class. Terasa nyaman meskipun ada yang mulai bergejolak di dalam perutnya. Kenapa aku harus merasakan hal memalukan ini? Gerutu Su Yin sambil memijat pelipisnya. Minumlah, agar jauh lebih baik. Seorang pria duduk di sebelah Su Yin. Tangannya memberikan obat di tangannya. Su Yin lantas menolehkan wajahnya ke samping. Alangkah terkejutnya ketika melihat siapa yang duduk di sebelahnya. Gong Yo, untuk apa kau di sini? Ujar Su Yin sarkas. Tampak sekali dari raut wajahnya jika ia tidak suka. Tentu saja menjagamu. Gong Yo tampak santai saja. Ia justru menaikkan sebelah kakinya ke atas kaki yang lain. Menjagaku. Su Yin mendengus kesal. Apakah Brian tidak mengatakan padamu jika aku yang menemani perjalanan kali ini? Tanya Gong Yo. Jika tahu kaulah yang menemaniku, lebih aku sendirian. Lagi pula tidak mungkin aku hilang di dalam pesawat, ujar Su Yin. Bukan hanya kesal tapi Su Yin juga ingin menjaga perasaan Dai Hyun. Suaminya tidak akan pernah suka jika Su Yin dekat dengan pria lain. Tidak usah cemas, Dai Hyun tidak akan tahu jika kita bersama, ucap Gong Yo yang bisa menebak apa yang dikhawatirkan Su Yin. Su Yin membuang muka, enggan meneruskan percakapan mereka yang hanya akan membuat darahnya naik. Minumlah, karena sebentar lagi pesawat akan berangkat. Gong Yo tetap memberikan obat pereda rasa mulai pada Su Yin. Mengetahui jika wanita di sampingnya akan mengalami mabuk jika berada di pesawat. Su Yin diam saja hingga beberapa saat. Enggan menerima apapun yang diberikan Gong Yo karena akan membuat pria itu besar kepala. Tenanglah, obat ini tidak mengandung racun. Dengan kasar Su Yin lantas mengambilnya.
Menggenggamnya erat, karena kini perutnya sudah bereaksi serta kepalanya juga sudah mulai pusing. Cepatlah minum. Gong Yo kembali menyodorkan botol yang berisi air mineral kepada Su Yin. Mau tidak mau, Su Yin mengambilnya karena saat ini memang butuh. Keduanya tidak ada yang saling berbicara saat pesawat sudah mulai lepas landas. Su Yin sudah membayangkan bertemu dengan suaminya. Ia memang tidak mengabari karena sengaja sebagai kejutan. Aku mengantuk, kuharap kau tidak berbuat macam-macam, tukas Su Yin sambil menyandarkan kepalanya. Obat yang diminumnya memiliki efek samping mengantuk. Su Yin berharap ia akan terbangun setelah pesawat mendarat di Seoul. Tidak akan, sahut Gong Yo. Posisi pria itu saat ini sebenarnya sangat sulit. Jika Peter tahu apa yang dilakukannya pasti akan sangat marah. Namun ia tidak mungkin membiarkan Su Yin sendirian. Bisa saja sesuatu yang buruk terjadi. Incheon International Airport. Setelah beberapa jam lamanya perjalanan, pesawat akhirnya mendarat dengan selamat di bandara. Su Yin segera melepas sabuk pengaman dan bersiap-siap untuk turun. Matanya berkaca-kaca akhirnya bisa melihat Korea lagi meski sekarang hari sudah hampir gelap. Tidak ada Gong Yo di sampingnya. Su Yin baru saja bangun setelah terlelap beberapa jam. Di mana pria itu? Gumam Su Yin sembari mengedarkan pandangannya ke kursi-kursi penumpang yang perlahan sudah ditinggalkan oleh penumpang. Su Yin mengalihkan pikirannya, terserah pria itu pergi kemana. Sekarang yang terpenting adalah harus segera sampai di Villa Pyeongchangdong. Hawa dingin mulai menusuk pori-pori kulitnya. Perbedaan yang sangat kontras udara London dan Seoul. Tubuhnya harus beradaptasi dengan udara yang sangat dingin Korea. Sebuah mobil berwarna merah tuan berhenti tepat di depannya saat Su Yin sedang menunggu taksi. Perlahan jendela kaca diturunkan, hingga terlihatlah wajah Gong Yo yang tampak serius. Terlihat sangat berbeda dari terakhir melihatnya di pesawat. Masuklah, aku akan mengantarkanmu, ujar Gong Yo. Tidak usah, aku naik taksi saja, tolak Su Yin dengan nada datar. Bisa terjadi keributan jika Daehyun tahu dirinya bersama Gong Yo. Suamimu sedang sibuk mengurus hotelnya sehingga tidak akan tahu kesayanganmu, terang Gong Yo. Dari mana kau mengetahui jika Daehyun sedang mendapatkan masalah? Tanya Su Yin dengan pandangan menelisik. Ia masih duduk tanpa ingin beranjak. Tentu saja aku tahu, Gong Yo menjawab dengan singkat tanpa ingin menjelaskan. Perasaan Su Yin mendadak cemas. Jika sampai hal itu terulang kembali maka saat ini Daehyun pasti sedang sangat sibuk. Mengurus hotel bukanlah hal yang mudah. Pergilah, aku naik taksi saja, ujar Su Yin bersikeras menolak. Jangan membuat Daehyun semakin banyak masalah. Aku akan mengantarkanmu ke tempat tujuan. Jika tiba-tiba ada yang menculikmu maka Daehyun akan semakin terbebani dengan banyaknya masalah yang menimpanya, terang Gong Yo. Su Yin memainkan bibirnya sambil menimbang-nimbang tawaran Gong Yo. Saat ini ia agak bingung kemana akan pulang. Tak yakin jika Daehyun berada di villa mereka. Antarkan aku ke villa. Pada akhirnya Su Yin setuju ikut dengan Gong Yo. Lalu ia berjalan masuk ke dalam mobil yang dikemudikan pria itu. Su Yin memilih duduk di bangku penumpang belakang. Karena tidak ingin bersebelahan dengan pria yang sudah jelas-jelas mengibarkan bendera perang pada suaminya. Dari mana kau tahu Daehyun sedang dapat masalah? Su Yin membuka suara setelah mobil kembali melaju. Su Yin, ayahmu tidak akan tinggal diam mengetahui orang yang sudah menghancurkan keluarganya hidup bebas dan bersenang-senang. Ayahmu pasti akan melakukan segala cara untuk menghancurkan mereka, ungkap Gong Yo. Peter Anderson adalah orang kepercayaan Richard Lee sehingga Gong Yo sedikit mengetahui apa yang terjadi sekarang. Bab 594 aneh. Sepanjang perjalanan kembali ke Villa Pyeongchangdong, Su Yin memikirkan perkataan Gong Yo jika mungkin saja Daehyun sedang menghadapi masalah sulit dalam hidupnya. Hanya satu cara agar kau ingin Daehyun dan keluarganya hidup tenang, ujar Gong Yo. Su Yin sedang memangku kepala dengan tangannya, mendengar perkataan Gong Yo langsung menoleh. Bagaimana caranya, kau harus mengorbankan perasaanmu, ucap Gong Yo. Tidak akan, tolak Su Yin mentah-mentah. Ia tidak akan mengorbankan perasaannya apapun yang terjadi. Masih yakin jika hubungan di antara mereka masih bisa diperbaiki. Gong Yo sudah bisa menduga jika Su Yin akan menolak idenya. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di Villa Pyeongchangdong. Aku turun di sini saja. Sebaiknya kau pergi sekarang. Tidak ada maksud untuk mengusir Gong Yo tapi ia tidak ingin mendapatkan masalah. Kau yakin villa ini masih milik Daehyun? Tanya Gong Yo. Apa maksudmu? Tentu saja aku masih sangat yakin. Tidak mungkin Daehyun menjualnya, tukas Su Yin. Hotelnya sedang mengalami kerugian besar, aku hanya cemas ia sudah menjual semua aset yang dimiliki keluarganya. Termasuk rumah ini, ungkap Gong. Dia tidak akan semudah itu jatuh miskin, sanggah Su Yin. Agak kesal sebenarnya karena Gong Yo seperti meremehkan suaminya. Brak, Su Yin keluar dari mobil dan membanting pintu kuat-kuat. Tidak peduli jika pintu itu mungkin akan rusak olehnya. Pergilah, aku bisa mengurus hidupku, usir Su Yin. Gong Yo perlahan melajukan mobilnya perlahan meninggalkan Su Yin sendirian. Su Yin menghela nafas lega karena akhirnya pria itu meninggalkannya. Keberadaannya hanya membuat pergerakannya terbatas. Lagi pula ia yakin keadaannya akan aman dan baik-baik saja meski tanpa Gong Yo. Diamatinya villa itu dari sela-sela pintu yang terbuat dari besi yang menjulang tinggi.
Masih sama seperti terakhir meninggalkannya meskipun villa itu terlihat sepi dan gelap. Seperti tidak berpenghuni dan ditinggalkan pemiliknya. Su Yin lantas menekan bel pintu agar Chung Ho keluar membuka gerbangnya. Benar saja tidak lama kemudian tampak Chung Ho berlari ke arahnya. Raut wajahnya terlihat terkejut melihat kedatangan Su Yin. "Nona, kapan Anda kembali?" ujar Chung Ho. "Aku baru saja datang," sahut Su Yin. Pandangannya tidak teralihkan dari villa yang sunyi. "Kenapa villa ini terlihat sangat sunyi?" imbuh Su Yin. Tuan Daihyun tidak pernah datang lagi ke villa ini setelah Nona pergi ke London. Sehingga Bibi Xia hanya datang saat siang hari untuk bersih-bersih, terang Chung Ho. "Apakah kau mendengar jika Tuan Daihyun mungkin mendapatkan masalah?" tanya Su Yin ingin segera tahu apa yang ditakutkan olehnya tidak terjadi. Chung Ho diam saja hingga beberapa saat. "Masuklah terlebih dahulu, Nona. Anda pasti kelelahan setelah perjalanan yang panjang," ujar Chung Ho. Su Yin melangkahkan kakinya menapaki halaman villa Pyeongchangdong yang sudah beberapa waktu tidak dikunjunginya. Sejenak melupakan pertanyaan yang belum dijawab oleh Chung Ho. "Benarkah tak sekalipun suamiku tidak pernah datang kemari?" Su Yin mengulangi pertanyaannya untuk memastikan dengan jelas. "Mungkin jika Tuan kembali akan merasa sepi karena tidak adanya Nona di sini." Chung Ho menjawabnya hanya sekedar mengira-ngira. Su Yin mengulung senyum, memang benar apa yang dikatakan oleh Chung Ho. Pria itu pasti sekarang kesepian. "Bisakah kau menghubungi di mana keberadaannya sekarang?" pinta Su Yin. "Kenapa Nona tidak menghubungi agar Tuan pulang ke villa?" Chung Ho justru balik bertanya. "Tidak, aku ingin memberinya kejutan. Itu sebabnya aku tidak menghubunginya," terang Su Yin sembari mengembangkan senyumnya. Ia sudah berusaha menahan rindu yang sudah semakin menggebu. Ternyata rindu itu memang sangat menyakitkan. "Baik, Nona, ponselku ada di dalam, nanti aku akan menghubungi Tuan." Akhirnya Chung Ho menganggukkan kepalanya dengan patuh. Su Yin mulai menaiki anak tangga menuju kamarnya. Kamar yang selalu ia rindukan selama berada di London akhirnya kini ia bisa melihatnya. Tubuhnya terasa gerah setelah perjalanan yang panjang. Su Yin memutuskan untuk mandi terlebih dahulu baru setelah itu akan menemui Daihyun. Ia tidak yakin bisa tidur jika harus menunggu sampai besok pagi. Rasa ingin bertemu itu akan semakin menyiksanya karena jarak mereka yang memang sangat dekat. Su Yin sudah bersiap-siap, kini tinggal mencari di mana keberadaan Daihyun. Meskipun ia yakin jika suaminya mungkin berada di hotel, ia segera mencari Chung Ho untuk memastikannya. "Chung Ho, di mana saat ini Tuan?" tanya Su Yin. Tuan ada di hotel, Nona." Chung Ho terlihat gugup saat mengatakannya karena seperti ada sesuatu yang disembunyikan. "Baiklah, aku akan segera ke sana," ujar Su Yin. "Biarkan aku yang mengantar Nona." Chung Ho sudah bersiap-siap hendak mengeluarkan mobil dari dalam bagasi. "Tidak perlu, aku naik taksi saja. Lebih kau tetap berada di sini," tolak Su Yin. "Tapi, tidak apa-apa." Su Yin tetap bersikeras menolak. Ia ingin hidup bebas seperti dulu tanpa ada siapapun yang mengikutinya. Apalagi setelah hidup di London yang membuatnya tidak bisa leluasa untuk melangkah. The Silla Seoul Hotel. Su Yin kini sudah berdiri di sebuah gedung yang menjulang tinggi. Namun gedung itu sebagian tampak gelap seperti tidak berpenghuni. "Kenapa sepi?" gumam Su Yin sembari terus melangkahkan kakinya pelan ke arah gedung. Di area parkir juga terlihat hanya sedikit mobil yang terparkir. Tidak seperti biasanya dan ini sangat aneh menurut Su Yin. Su Yin tidak ingin mengira-ngira apa yang sebenarnya terjadi. Ia memilih langsung masuk lewat lobi yang tidak ada resepsionis yang biasanya menyambut tamu. Beberapa menit setelah naik lift Su Yin sudah sampai di lantai 10. Di sana juga sangat sepi padahal hari belum terlalu malam. Biasanya masih banyak karyawan yang masih bekerja. Ceklek, Su Yin mencoba memutar kenop pintu yang langsung terbuka. Tadinya ia pikir dikunci dari dalam. Alangkah terkejutnya Su Yin melihat siapa yang tengah duduk bersama suaminya begitu dekat. "Apa yang kau lakukan di sini?" seru Su Yin dengan sarkas dan hati memanas. Dokter wanita itu lantas memandang Su Yin sembari mengembangkan senyumnya. Dengan langkah cepat Su Yin segera menghampiri suaminya yang bersandar di sofa. Ia sepertinya baru saja minum alkohol jika dilihat dari botol kosong yang berjajar di meja. "Sebaiknya kau pergi saja karena Daihyun sudah tidak membutuhkanmu lagi. Lihatlah ia bahkan lebih suka memintaku untuk menemaninya," ucap Mi Yang dengan nada datar. "Apa maksudmu? Aku yakin kau yang sudah menggodanya," tuduh Su Yin karena ia tidak akan percaya begitu saja dengan omong kosong yang diucapkan wanita itu. "Su Yin, dia tidak akan menerimamu lagi setelah apa yang ayahmu lakukan," ungkap Mi Yang. Sebelah bibirnya terangkat membentuk senyuman sinis dan meremehkan. Bab 595 Kelelahan. Su Yin menautkan kedua alisnya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya? "Mi Yang, sebaiknya kau pergi biarkan aku yang mengurus suamiku," usir Su Yin. "Tidak, kau bukanlah istrinya lagi. Kau hanya gadis bodoh yang tidak berguna. Kau bahkan tidak ada di saat keadaan ekonomi Daihyun terpuruk," terang Mi Yang. Su Yin tidak peduli, ia mencoba mendekati Daihyun yang sudah bersandar di sofa dalam keadaan mabuk. Botol-botol bekas wine berserakan di lantai. Entah apa yang sudah terjadi tapi ini pertama kalinya Su Yin mengetahui suaminya sampai mabuk seperti itu.
Mi Yang berdiri lantas menghalangi Su Yin dengan berdiri di hadapannya. Berusaha menghadang agar tidak mendekati Dai Hyun. Mi Yang, menyingkirlah. Sejak kapan kau menjadi wanita murahan seperti ini, tukas Su Yin? Semenjak aku tahu dia bersamamu. Jika kau saja bisa mendapatkannya, aku juga bisa mendapatkannya. Terlebih lagi adalah cinta pertama baginya, ungkap Mi Yang dengan penuh rasa kepercayaan yang tinggi. Dasar wanita gila, Dai Hyun sudah melupakanmu sehingga jangan terlalu banyak berharap. Su Yin terus melangkah dan menerobos agar Mi Yang menyingkir. Dengan keras Mi Yang mendorong tubuh Su Yin. Hampir saja membuatnya terjerembab ke lantai. Su Yin pikir dirinya akan merasakan bokongnya sakit karena terduduk di lantai. Tapi ia ternyata masih berdiri karena di belakangnya ada seseorang yang menopang beban tubuhnya. Su Yin menoleh untuk melihat siapa yang berdiri di belakangnya. Kim Su Hyun, ujarnya dengan dahi berkerut. Kim Su Hyun lantas membantu Su Yin agar bisa menegakkan tubuhnya kembali. Jantungnya selalu bergetar jika di dekat Su Yin. Masih belum bisa menghilangkan semua rasa cinta meski sudah berusaha keras untuk melupakannya. Mi Yang, sebaiknya kau pergi dari sini, usir Kim Su Hyun. Su Hyun, kenapa kau mengusirku? Seharusnya kau membuat perhitungan dengannya setelah apa yang terjadi, tolak Mi Yang. Pergilah, karena itu urusan keluarga kami. Kau tidak perlu ikut campur, ujar Kim Su Hyun. Mi Yang mengepalkan tangannya kuat-kuat karena kesal Su Yin datang di saat yang tidak tepat. Seandainya Su Yin tidak datang pasti sekarang rencana untuk mendekati Dai Hyun akan berhasil. Su Hyun, kedatanganku kemari sebenarnya untuk memeriksa kesehatannya. Sepertinya belakangan Dai Hyun mengalami banyak masalah. Mi Yang masih berusaha keras untuk tetap berada di sana. Nanti kami akan membawanya ke dokter. Sekarang pergilah, ujar Kim Su Hyun dengan wajah datar. Tak ingin menanggapi semua masalah dengan emosi. Tapi, kumohon, pergilah. Jika kami butuh bantuan pasti akan menghubungimu, potong Kim Su Hyun sebelum Mi Yang hendak menyanggah. Mi Yang menghela nafas pasrah sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Kedatangannya hari ini sepertinya bernasib sial. Ia akan menemui Dai Hyun lain waktu di saat Su Yin tidak lagi di sana. Su Yin lantas duduk di sebelah Dai Hyun yang berat. Hatinya pilu melihat keadaan suaminya saat ini. Digenggamnya erat jemari Dai Hyun lalu menyandarkan kepalanya di dadanya. Tangan yang biasa menyambutnya kini hanya terkulai. Kapan kau kembali ke Seoul? Tanya Kim Su Hyun. Aku baru saja sampai. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada Dai Hyun? Su Yin menengadahkan wajahnya memandang Kim Su Hyun dengan mata berkaca-kaca. Dia beberapa hari belakangan, mungkin dengan minum alkohol membuat pikirannya agak tenang, terang Kim Su Hyun sembari tersenyum getir. Beberapa hari belakangan sangat banyak masalah yang menimpa hotel mereka. Sehingga Dai Hyun sangat pusing dan harus bekerja keras untuk mengurus semuanya meski sulit. Pada akhirnya pikirannya kacau dan selalu ingin marah-marah. Dai Hyun meminta beberapa botol wine untuk melupakan masalah yang menimpanya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku, aku ingin tahu segalanya, ucap Su Yin dengan pilu. Di sini ia seperti wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sebaiknya kita membawa Dai Hyun ke dalam agar dia istirahat. Kasihan karena dia terlalu bekerja keras. Kim Su Hyun mengalihkan pembicaraan karena tidak sanggup menceritakan apa yang terjadi pada Su Yin. Biarlah Dai Hyun yang akan menjelaskan semuanya. Baiklah, ujar Su Yin sembari berdiri lalu membantu Kim Su Hyun untuk memapah tubuh Dai Hyun masuk ke dalam kamar yang ada di ruangannya. Su Yin, apakah kau sudah makan malam? Kau pasti lelah dan lapar setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, tukas Kim Su Hyun dengan penuh rasa perhatian masih seperti dulu. Tidak, aku akan makan nanti setelah Dai Hyun sadar, sahut Su Yin. Kalau begitu aku pergi terlebih dahulu. Aku titip Dai Hyun agar kau menjaganya, ujar Kim Su Hyun. Ia sudah bersiap untuk keluar dari kamar kecil itu. Kim Su Hyun, tunggu. Sergah Su Yin saat pria itu hendak menutup pintu. Ada apa? Kim Su Hyun membuka pintunya kembali lebar-lebar. Kenapa hotel ini sepertinya sepi? Ini tidak seperti biasanya, ujar Su Yin dengan penuh tanda tanya yang memenuhinya kepalanya. Kim Su Hyun lantas tersenyum karena tidak ingin membuat Su Yin khawatir. Tentu saja sepi karena ini sudah malam. Mungkin semua pengunjung sudah tidur, terang Kim Su Hyun. Karyawan juga sangat sepi, tukas Su Yin. Mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Kim Su Hyun berusaha menjawab semua pertanyaan Su Yin santai dan tidak gugup. Kim Su Hyun benar-benar tidak ingin mengatakan apa yang terjadi. Takut terjadi kesalahan karena Dai Hyun tidak tahu. Su Yin menggigit bibir bawahnya. Jawaban dari Kim Su Hyun sama sekali tidak membuatnya lega. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Jika ada masalah atau kau butuh sesuatu sebaiknya hubungi saja diriku. Su Yin susah hendak membuka mulut tapi Kim Su Hyun sudah menutup lubang dari luar. Kini pandangan mata Su Yin beralih memandang Dai Hyun yang sedang memejamkan matanya. Aroma wine begitu menyeruak ke seluruh ruangan. Su Yin baru menyadarinya setelah Kim Su Hyun pergi. Dai Hyun, aku sangat merindukanmu. Su Yin lantas menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Melepaskan semua rasa rindu yang sudah lama terpendam. Meski Su Yin sedikit merasa kecewa karena keinginannya untuk disambut dengan pelukan hangat oleh Dai Hyun tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Su Yin, racau Dai Hyun dengan mata terpejam dan suaranya juga terdengar lirih.
Suyin menegakkan kepalanya karena mendengar Dahyun menyebut namanya. Ia sangat berharap jika Dahyun akan cepat tersadar. Sayang, bangunlah. Aku di sini, ujar Suyin sembari menggoyang tubuh Dahyun. Bukannya terbangun, justru Dahyun merangkul tubuh Suyin ke dalam pelukannya. Memaksa Suyin untuk ikut berbaring di sebelahnya. Selanjutnya 596 salah bicara.